Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur hendaklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama sejenak bertakarub kepadanya, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menginginkan keselamatan umatnya, keselamatan kita di dalam menjalani kehidupan dunia dan menjalani kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat ibadah keseharian kaum muslimin, maka kita lihat ada sedikit perbedaan-perbedaan. Dalam skala kecil kita sudah melihat perbedaan itu, apalagi dalam skala besar. Mulai dari berangkat, ada yang paham keutamaan berjalan, ada yang tidak paham. Begitu juga dengan masuk masjid, ada yang masuk begitu saja, ada yang tertahan sejenak lalu mengucapkan Allahumma ftahli abwaabir rahmah. Dan begitu pula ketika seseorang masuk masjid, kita lihat apakah seseorang ini paham atau dia tidak paham. Dan kalau kita lihat ibadah keseharian ini di masjid-masjid yang lain, maka akan semakin nyata kelihatan perbedaan-perbedaan tersebut. Bukankah Rasul kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana sikap kita? Ada beberapa sikap di dalam melihat permasalahan ini. Yang pertama, memandang ini masalah furu', masalah kecil, maka tidak perlu dipermasalahkan. Ada sebagian beranggap ini tidak masalah penting, biarkan saja. Tapi ada yang beranggapan ini perlu diberitahu agar setiap kaum muslimin menuju kesempurnaan ibadah sebagai kesempurnaannya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah yang paling tahu bagaimana beramal yang dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dan Allah pula lah yang tahu bagaimana semestinya kita beramal dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu khutbah siang ini khatib beri judul keutamaan ilmu di dalam beribadah. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat dari ketiga fenomena tadi, perlu kita tahu bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita kaum muslimin beribadah dengan ikut-ikutan. Allah menginginkan kita di dalam beribadah dengan ilmu. Apa kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu kecuali dengan ilmu. Inna sab'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yang kedua, bagaimana ketinggian ilmu. Ilmu lebih tinggi dari pemberian harta dan jabatan kepada manusia, karena ilmu akan melahirkan kefakihan, melahirkan kepahaman. Apa kata Nabi kita yang mulia? May yuridillahi bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan pada diri seseorang kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah beri dia kepakihan di dalam beragama. Tahu dia mana halal yang haram, tahu dia mana yang sunnah yang bid'ah, tahu dia mana yang musyrik, mana yang tauhid. Oleh sebab itu hendaklah seseorang bercita-cita, berkeinginan punya kefakihan dalam beragama. Dan ilmu, kalau kita buka lembaran ilmu syariat, ilmu lebih tinggi dari seseorang yang beribadah. Disebutkan bahwasannya seorang ahli ilmu, seorang yang mempunyai ilmu, dia seperti bintang purnama, bulan purnama. Dia menerangi banyak orang. Dan seorang ahli ibadah, dia seperti bintang di langit. Dia terang, tapi terang untuk dirinya. Dan yang ketiga, saking pentingnya ilmu, Nabi kita meminta kepada wa qur rabbi zidni ilma. Nabi kita yang mulia telah dijamin masuk surga. Telah disebutkan di dalam hadis beliau yang akan membuka pintu surga pertama kali, masih meminta kepada Allah. Apa doa beliau? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkan aku ilmu. Bayangkan Nabi saja meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkanlah khatib menyampaikan beberapa hal keutamaan di dalam ilmu. Yang pertama kita lihat surah Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya orang yang diberi ilmu oleh Allah ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu. Yarfa'illah, mengangkat Allah. Apa yang diangkat derajat? Allazina amanu minkum, orang yang beriman di antara kamu. Kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, Allah tinggikan derajat kita ketimbang orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Apa buktinya? Di akhirat kelak, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, amalnya dijadikan seperti debu yang bertebangan. Mereka bukan tidak beramal, mereka beramal, bahkan lebih banyak amalnya dari kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa qadimna ila amilu min amalin, dan kami perlihatkan kepada mereka
amalannya dari apa yang mereka amalkan. Dilihatkan, ini amalan kamu. Tapi amal itu kata Allah, faja'alnahu aba'an mansura. Lalu kami jadikan amal itu sebagai debu, seperti debu yang berterbang. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ilmu akhirat jauh lebih penting dari ilmu dunia. Walazina utul ilma daraja. Dan orang-orang yang diberi ilmu ditinggikan lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan dunia kita lihat bagaimana hormatnya seorang brigjen, padahal dia sudah jenderal, tapi begitu berhadapan dengan legend dia tetap hormat sekalipun lebih muda dari dia. Kedudukan legend di dalam dunia militer jauh lebih tinggi dari brigjen, padahal sama-sama jenderal. Apalagi dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam kehidupan akhirat. Oleh sebab itu hendaklah kita memahami akan pentingnya ilmu di dalam beramal, akan pentingnya ilmu akhirat. Kalau pintar kita di dalam ilmu dunia, mungkin kita sukses. Tapi apalah jadinya kita nanti kalau kita tidak berilmu tentang akhirat? Bagaimana nasib amalan kita? Kita yang beramal dengan tidak berilmu, apakah kita tidak khawatir sebagaimana amalan orang-orang kafir? Ketika dilihatkan amal-amal kita lalu ditanyakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah itu, nggak ada perintah saya, nggak ada contoh dari saya. Nggak sedih kita, nggak rugi kita. Yang kedua, orang yang pergi menuntut ilmu berjalan, maka kata Nabi, Allah mudahkan jalannya baginya ke surga. Man saraka tarikan yaltamizu fihi ilman, barang siapa yang berangkat berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu bihi tarikan ilal jannah, Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Kita yang pergi menuntut ilmu, insya Allah bagian dari orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga. Dan itu sejarah telah membuktikan bagaimana mulianya Imam Bukhari di hadapan miliaran kaum muslimin. Bukhari bukan orang Persia, Bukhari bukan orang Najd, bukan orang Yaman, bukan orang Syam. Bukhari adalah orang yang berasal dari sebuah negeri yang bernama Bukhara di Uni Soviet. Tapi hari ini hampir setiap masjid, hampir setiap musala namanya disebut orang. Dia dimuliakan karena ilmunya. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, hendaklah kita semua bercita-cita untuk menambahkan ilmu. Minimal kita angkat tangan kita di setiap selesai salat atau di dalam ibadah kita, kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Kita memang tidak dilahirkan dari seorang orang tua kita yang ulama yang mengajarkan agama dari kecil. Kita belajar setelah tua, tapi tidak tertutup kemungkinan kita menjadi seorang alim kalau kita gigih di dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kita cukupkan yang ketiga, ibadah dengan ilmu mendatangkan semangat dan kebahagiaan. Orang yang beramal dengan ilmu, dia akan mendatangkan kebahagiaan. Dia tidak akan mendatangkan kejenuhan. Lihat orang-orang yang jenuh, yang tidak berilmu, tidak bisa dia lama-lama di masjid, tidak bisa dia buru-buru ke masjid, kecuali orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ingin kami sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, apa kata Nabi, lau ya'lamun nas, kalau sekiranya mengetahui manusia apa yang perlu diketahui oleh manusia, keutamaan azan. Kenapa? Karena banyak manusia yang tidak peduli ketika azan berkumandang.
Berapa persen dari kaum muslimin ketika dengar azan dia diam sejenak lalu mengikuti apa yang dibaca muazin? Dan berapa banyak manusia tidak tahu keutamaan berada di saf pertama. Orang yang masuk masjid lalu dia memilih saf pertama adalah orang yang berilmu tentang keutamaan saf pertama. Orang yang tidak berilmu dia akan pilih duduk di pojok berbicara kecuali setelah iqamat berkumandang. Dan kalaulah seseorang mengetahui keutamaan solat, kata Nabi, niscaya mereka berlomba-lomba mempersiapkan diri. Dan kalaulah seorang tahu keutamaan solat isya dan solat subuh, niscaya mereka akan mendatangi masjid dalam keadaan merangkak. Sayang tidak semua tahu. Jumlah yang salat subuh belum sesuai dengan harapan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadis kedua hadis riwayat Abu Hurairah, dan ini perlu kita ketahui bersama tentang keutamaan ini. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kita diperintahkan berwudu. Wudu pertama itu di rumah kita, dan dia menuju masjid tanpa maksud yang lain, maka kata Nabi, di setiap langkahnya Allah angkat satu derajat. Bayangkan kaum muslimin, di setiap langkah kita dari rumah menuju masjid